Mintalah Roh Kudus. Boleh kita baca sama-sama aja nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mintalah Roh Kudus. 1, 2, 3. Mintalah Roh Kudus. 1, 2, 3. Mintalah Roh Kudus. Iya, siapa di sini yang pernah berdoa minta Roh Kudus, Bapak Ibu? Siapa di sini yang pernah berdoa minta Roh Kudus? Saudara, waktu kita berdoa minta sehat itu tidak salah. Kita berdoa minta berkat tidak salah. Kita berdoa minta jodoh pun juga tidak salah. Kalau masih mau dan masihlah. Kalau berdoa yang lain pun supaya panjang umur juga tidak salah. Ya. Tapi satu hal, Yesus sampai dalam Injil Lukas, coba klik lagi. Lukas 11 ayat 13 ini tentang hal berdoa, Bapak Ibu. Hal berdoa. Yesus menyentuh tentang Roh Kudus, Bapak Ibu. Lukas 11 ayat 13, kalau bisa kelihatan kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Yang 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang apa? Meminta
adanya. Kita kalau berdoa, ya, kita yang punya anak, Bapak Ibu, waktu anak itu minta roti, kita kasih roti. Anak kita minta apa? Kita apa? Minta uang, ya kita kasih uang. Kalau anak kita minta mobil, kita kasih mobil, maksudnya mobil lah, mainan, kita kasih. Walaupun itu orang tuanya jahat. Pokoknya mungkin soalnya apa Bu ya? Orangnya tuh mungkin keras gitu Pak Ibu. Itu tidak anaknya minta pasti dikasih. Mungkin dengan tunggu waktunya atau dengan cara yang lain. Tapi Bapak Ibu Yesus menekankan, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika Yesus berjanji kepada murid-murid Roh Kudus, itu tidak semudah membalikan tangan. Ada hal-hal yang murid-murid benar-benar harus ikuti. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa murid-murid ini butuh Roh Kudus. Kita lihat di Kisah Rasul tadi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 Bapak Ibu. Boleh kita buka Alkitabnya Bapak Ibu. Kitab Kisah 1 ayat 4 dan 5, Lukas 24 ayat 49. KPR itu Kisah Rasul ya, KPR bukan KPR rumah. Iya, benar. Kisah Rasul 1 dan 12. Ya. Kita buka dulu Kisah 1 ayat 4 dan 5 ya. Kisah para Rasul 1 ayat 1 pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, suatu Yesus sering makan bersama-sama Bapak Ibu. Cuman dulu tidak tahu apa lauknya. Ya, Yesus sering makan sama-sama sama murid-muridnya. Dia pernah makan sama pemuncukan. Jadi Yesus sering makan. Bahkan waktu dia mau ditangkap, dia mengenai perjamuan malam belum makan. Sebelum Yesus datang, dia makan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sering makan itu tidak salah. Ya, lauknya apapun itu tergantung kita Bapak Ibu. Ya, itu kebersamaan. Ya mungkin mereka yang ini mungkin iri karena bisa melakukan. Yesus makan Bapak Ibu. Tidak tahu lauknya apa. Mungkin ada nasu, mungkin ada ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada kalimat ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Yesus sudah berjanji kepada murid, jangan sampai kamu pergi dari Yerusalem sebelum kamu dibaptis Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Ini janjinya Bapak Ibu. Lukas 24 ayatnya yang ke salah saya ini ya. Betul ya. Lukas ayat 49. Benar. Iya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 12. Kisah 1 ayat 12 ya. Kisah 1 ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari apa? Ini setelah mereka menghadiri kenaikan Yesus ke surga.